Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang udah bergabung alumni Talk 6 ya. Di sini dengan Bang Rizal Hasibuan, Muhammad Rizal Hasibuan, dengan gelar yang sangat panjang ini. MSI, AK, CME, SIBA, CBV, CSRS, CSRA. Wah, jadi certified-nya itu sangat banyak ya. Itu membuktikan kalau alumni kita ini, Bang Rizal ini sangat profesional gitu ya, memiliki sertifikasi yang banyak. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya, jadi Bang Muhammad Rizal ini sebagai narasumber kita ya, narasumber di alumni yang ke-6 yang akan memaparkan nanti atau mendiskusikan mengenai tantangan dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Ya, jadi memang tema ini sangat cocok untuk Bang Rizal ini karena Bang Rizal juga sekarang merupakan konsultan pendidikan ya, konsultan pendidikan lembaga riset publik namanya LARISPA Indonesia. Jadi wah, ini sangat banyak ini yang dikonsultani oleh LARISPA ini ya, dari ujung Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur ya, dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua sana. Jadi saya tahu itu melihat banyak sekali yang dibidani oleh Bang Rizal ini. Jadi Bang Rizal ini S1-nya di UMSU ya, akuntansi UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, S2-nya di Universitas Diponegoro, Semarang, dan sekarang sedang proses ini, sedang berjuang untuk memperoleh degree tertingginya ya, S3-nya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, semoga cepat segera selesai Bang, segera rampung. Ya. Kita dekat. Ya, amin. Dulu waktu mahasiswa ya, waktu sekolah dan mahasiswa itu di kampus UMSU seorang aktivis ya, kita lihat bahwasannya Bang Rizal ini pernah jadi ketua IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi UMSU itu pada periode 1996-1997 ya. Kemudian pernah jadi ketua senat juga. Jadi setelah jadi ketua IMM tahun depannya, periode kedepannya itu jadi ketua senat fakultas, atau kalau sekarang itu ketua BEM gitu ya Bang ya, BEM fakultas gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kemudian pernah juga jadi koordinator Forum Mahasiswa Sumatera Utara, Formasu, di IMM cabang Medan ya, sekretaris DPC IMM Kota Medan. Kemudian pernah jadi sekretaris DPD IMM Sumatera Utara ya, tahun 2002-2004, dan di mahasiswa Pancasila juga, Pancasumut. Kemudian di Pemuda Muhammadiyah sebagai ketua Litbangnya di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Deli Serdang, dan di Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat, Hipakat Sumut ya. Sebelumnya pernah juga waktu sebelum sekarang Bang Rizal ini, perlu tahu teman-teman dan abang-abang sekalian ya, merupakan dosen di Universitas Negeri Medan, Unimed Sumatera Utara ya. Tapi sebelumnya dulu pernah jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di UMSU ya, pada tahun 1999 ya Bang ya. Banyak karir akademiknya ya. Ini karir profesional pernah di akademik, jadi pembantu direktur 3 ya, Art and Technology Academy, pernah jadi ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi WISU ya, staf ahli SP4. SP ini apa ya Bang? Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi. Oh iya, sistem perencanaannya Universitas Negeri Medan ya. Dan yang tadi saya sebutkan sebagai founder dari Lembaga Riset Publik atau LARISPA ya, pada tahun 2010 ya, sampai sekarang masih sangat
berkibar Larispa ini mengkonsultasi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia ya, dari provinsi bagian barat sampai bagian timur Papua sana. Konsultan juga ya, konsultan di pemerintahan Pemda Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues ya, dari 2017-2022. Oke, kita langsung ke topik ini Bang. Jadi Bang Rizal ya, ini tema kita hari ini kan tantangan dunia pendidikan di tengah pandemi Bang. Jadi pendidikan kita sekarang apa namanya, kelimpungan istilahnya apa itu ya, kaget gitu ya. Dari yang biasanya ketemu langsung konvensional gitu, ini diubah sekolahnya atau kuliahnya itu secara daring, secara online kan gitu. Jadi banyak yang saya lihat, termasuk saya merasakan juga karena saya di bidang pendidikan juga karirnya. Jadi merasakan bahwasannya ada ya satu hal itu membuat kita itu sangat sangat membingungkan gitu ya. Belum, karena ini mendadak, perencanaannya itu bukan jauh-jauh hari misalnya berapa tahun sebelumnya, ini tidak, karena memang seperti tiba-tiba gitu ya. Jadi itu membuat semua apalagi teman-teman kita yang guru itu sangat luar biasa ya. Guru, apalagi guru-guru yang sepuh, yang tua itu, dari bagaimana mereka menguasai teknologinya, kan semakin lebih susah kan gitu. Ya, jadi sangat tepat ini karena sini sudah ada Bang Rizal, jadi saya berikan waktunya, kamera dan mic-nya kepada Bang Rizal. Silakan Bang Rizal. Ya, baik. Terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur karena Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita bisa diskusi dengan conference, kemudian live streaming juga di YouTube berkaitan dengan tantangan dunia pendidikan. Ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita bicara tentang tantangannya, tentu kita harus lihat dulu masalahnya yang terjadi itu sekarang apa. Paling tidak berdasarkan informasi yang Bang Rizal mau share screen atau gimana Bang? Ya, saya share screen boleh, izin. Oke, ini saya setting. Siap. Oke Bang Rizal. Oke. Saya akan coba share dulu ya. Ini belum kelihatan dia, saya buka dulu. Jadi paling tidak ada 5 hambatan, 5 gangguan yang kita alami saat ini. Yang ini menjadi masalah terbesar kita. Ya, saya akan coba. Ya, ini dampak pandemi. Tadi seperti yang disampaikan Bang Rizky tadi, ada perubahan pembelajaran dari yang tatap muka, sekarang berubah menjadi daring. Ya. Ada 2 itu dampaknya, pada pembelajaran di sekolah menengah sampai dengan bawah, kemudian sekolah yang tinggi yaitu kuliah tatap muka, berubah menjadi daring. Ini membawa konsekuensi dan kegamangan. Saya sering sekali ditanya wartawan tuh, beberapa wartawan sering tanya sama saya. Kira-kira dampaknya itu seperti apa? Saya bilang itu kita sampai pada titik nadir karena pembelajaran kita di sekolah dasar sampai dengan menengah dan perguruan tinggi itu memang tidak pernah dipersiapkan, disasternya itu nggak pernah dipersiapkan untuk sekolah dengan pembelajaran yang daring atau online. Di Indonesia, untuk pembelajaran itu belum ada yang diberikan izin untuk kuliah online. Pembelajaran online. Kalau kuliah online itu ada, yaitu UT ya. UT itu kuliah jarak jauh dia dengan pembelajaran yang sebagian besar itu dia tidak tatap muka. Nah, karena kita tidak pernah siap, disaster kita tidak pernah disiapkan, jadi kita gamang. Banyak dampak yang terjadi karena perubahan dari kuliah tatap muka menjadi kuliah daring.
Yang paling rentan itu adalah di pendidikan dasar, karena guru-guru kita tuh nggak terbiasa selama ini memang. Kita baru saja ini, baru saja terbiasa dengan apa namanya software misalnya Zoom, kemudian Use Meet, ya, kemudian ada Google Meet dan sebagainya. Yang sebelumnya kita belum pernah tahu itu, yang belum pernah gunakan. Kami di Larispa itu bentuknya itu adalah komunitas. Sekitar 2 tahun lalu itu ketua komunitas kita, Dr. Fitri Ramadana, yang dosen Unimed, itu pernah menuliskan di harian Waspada bahwa menurut beliau pembelajaran dengan online itu dengan menggunakan website, kemudian e-learning dan sebagainya itu hanya lip service menurut beliau. Hanya ada 10% saja pembelajaran yang betul-betul dilakukan dengan cara itu. Nah, ini menjadi rentan. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah tadi perubahan itu, dampak yang lainnya apa? Kelemahannya apa kalau kuliah dengan daring ini? Jadi kita tidak bisa interaktif secara langsung ya. Interaktifnya ada, tapi tidak bisa maksimal karena si guru, dosen tidak bisa melihat tatap muka, tidak bisa melihat gestur peserta dan sebagainya. Dan ini berdampak juga pada apa? Pada hal yang lain. Sekolah swasta itu sudah minta ampun, berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperhatikan. Saya baca artikelnya di-sharing oleh Bang Rizky 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, masalahnya yang terjadi adalah karena tidak ada tatap muka, siswa kemudian mahasiswa tidak mau bayar uang kuliah, tidak mau bayar uang sekolah. Nah, akhirnya di beberapa daerah saya temukan itu ada guru-guru yang di sekolah dasar dan menengah mengatasinya dengan cara dibuat tugas gitu, diberikan ke sekolah, kemudian murid-muridnya datang untuk mengambil tugasnya dengan waktu misalnya 4 jam itu dikembalikan lagi. Oh. Nah, itu yang terjadi. Saya lihat itu di Deli Serdang, sebagian Deli Serdang dan Medan. Nah, ini menjadi masalah juga karena social distancing-nya, physical distancing-nya kan nggak dapat. Mereka masih ketemu lagi, masih datang ke sekolah. Karena tidak bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan cara-cara yang daring ya, online. Berbeda dengan perguruan tinggi yang sudah mulai terbiasa, namun masih penelitian kita masih sekitar 10%. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, ini dia kesepakatan kita yang selama ini ujian nasional di 2020 ini ditiadakan. Memang menjadi perdebatan. Saya sering ditanya itu tentang apakah Bapak setuju nggak UN dibatalkan, UN itu ditiadakan? Kalau saya tidak setuju UN itu ditiadakan karena pendidikan kita itu perlu standarisasi. Ya, perlu standarisasi. Menurut saya begitu, Bang Rizky. Dan pemirsa ya, teman-teman di grup ini harus ada memang standarisasi dunia pendidikan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa membandingkan? Standar itu kan gunanya untuk membandingkan. Membandingkan jarak harus sama dia. Ya digunakan misalnya kilometer, meter dan sebagainya. Tidak bisa tidak apple to apple kalau misalnya tidak ada ujian nasional. Walaupun pemerintah sekarang ini berkeinginan untuk meniadakan UN dengan harapan merdeka belajar ya. Merdeka belajar yang memang menurut beberapa pengamat pendidikan ini masih juga dipertanyakan. Ya, ujian nasional ditiadakan, diganti dengan yang lain. Nah, urgensinya menghapus ini apa? Ya, kalau saya lihat ini sebenarnya kalau diskusinya adalah karena pada masa yang lalu UN ini kan menjadi sebab. Jadi fokusnya stakeholder pendidikan pada mata ujian yang diujiankan saja pembelajarannya, ditekankan pada itu. Jadi bagaimana upaya untuk mendapatkan nilai tanpa memperhatikan ruhnya. Ruh dari ujian nasional sendiri adalah untuk membandingkan. Kemudian sayangnya hasil UN itu tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini yang selalu salah. Nah, ini menjadi masalah. Di kita itu sudah tidak ada lagi. Ini menjadi masalah juga. Ya, menjadi masalah karena diambillah dari pembelajaran yang lalu, yang pada semester yang sama dengan melihat rata-rata nilai ya. Nah, ini menjadi masalah karena pembelajarannya ternyata sudah hampir 1 bulan lebih malah tidak ada. Nah, ini menjadi masalah dan saya menduga bahwa pendidikan kita pasti akan berada pada titik nadir, pada titik terendah karena tidak adanya pembelajaran tatap muka ini yang disebabkan oleh COVID-19.
Kemudian yang berikutnya lagi misalnya ujian tulis berbasis komputer, UTBK ini juga sudah ditiadakan karena ini pertama memang kebijakan pemerintah sendiri memang menginginkan supaya tidak ada lagi ujian berbasis komputer. Lalu ujian yang menggunakan cara yang konvensional juga tidak bisa dilakukan. Ini menjadi sebab juga pendidikan kita itu akan menjadi bermasalah. Kemudian yang terakhir nanti di bulan Juni-Juli bulan depan kita menghadapi sebuah kondisi di mana saringan masuk untuk masuk perguruan tinggi negeri itu menjadi kajian apakah itu dilakukan atau tidak. Kalau misalnya itu tidak dilakukan, apa dasarnya misalnya satu perguruan tinggi negeri menggunakan pengukuran untuk bisa meluluskan seorang siswa. Nah, begitu ya. Nah, hal yang sama itu terjadi beberapa minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu kan juga baru ada pengumuman ya. Pengumuman untuk masuk ya pendidikan ya, lulusan ya. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, kemudian kita lihat dulu. Saya melihat apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pemerintah itu sudah mengeluarkan, kementerian itu sudah mengeluarkan, saya akan sharing, ada surat edaran yang sudah ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, surat edaran dari kementerian. Coba saya share dulu. Ya, surat edaran nomor 1, ini tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kemudian bagaimana penerimaan peserta didik baru di tahun 2020 sampai 2021. Nah, kita para pengamat mengkritisi karena akhirnya kita tidak melihat ada satu pengukuran yang jelas bagi kelulusan peserta didik. Misalnya apa itu misalnya? Tes tertulis itu sudah tidak ada, oke. Kemudian portofolio, gimana bisa mengumpulkan portofolio? Orang siswanya nggak pernah ngumpul, tidak bisa bertemu. Oke, misalnya dikumpulkan dalam bentuk, misalnya kalau di SD si siswa disuruh mempraktekkan, kemudian di video dikirim kepada guru. Nah, bagaimana menstandarisasinya? Nah, ini menjadi masalah juga. Portofolio nggak menjadi sulit, penugasan dan yang lainnya ini menjadi sulit. Ya, ini menjadi sulit. Ya, untuk menentukan peserta didik baru itu yang disebut dengan PPDB itu menjadi sulit karena memang pengukurannya sudah tidak jelas lagi. Makanya saya menduga bahwa kita akan mengalami pemerosotan dalam kualitas pendidikan. Kemudian yang berikutnya lagi ada surat edaran yang lainnya. Saya akan coba sharing lagi. Misalkan upaya yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan mengatasi dampak COVID ya. Kita akan coba untuk melihat surat edarannya. Saya akan buka dulu. Mohon bersabar sebentar. Oke, ini adalah cara pemerintah ya, cara pemerintah untuk mengatasi COVID-19 dengan cara seperti ini. Nah, jadi kita bicara tantangannya. Ini tantangannya sudah diambil pemerintah dengan cara ini. Pertama mencegah dulu nih hal-hal teknis yang biasa disebut dengan protokol ya. Akan saya balikan dulu. Paling tidak ini ada sekitar protokolnya itu ada 18 protokol yang dikeluarkan oleh kementerian. Saya sudah meresumenya. Nanti kita akan diskusi. Kira-kira beginilah, saya ambil 15 protokol utamanya. Oke, protokol yang digunakan pemerintah. Sangat teknis, menurut saya tidak menyentuh substansi dari masalah yang dihadapi sekarang. Misalnya begini,
Pertama, Dinas Pendidikan itu melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Oke. Mereka menentukan zona-zona mana idealnya, sekolah mana yang harusnya bisa bisa melakukan pembelajaran, kemudian mana sekolah yang tidak bisa melakukan pembelajaran. Nah, desakan masyarakat sekarang sangat kuat sekali untuk melepas PSBB ya, karena tidak semua daerah itu terdampak COVID. Ya, yang pertama adalah ini protokolnya koordinasi. Yang kedua menyediakan sarana cuci tangan, ya kan? Membasuh sabun dan sebagainya. Kemudian karena tiap hari orang keluar rumah kemudian harus cuci tangan loh, jika keluarga untuk melakukan cuci tangan harus gitu ya. ketemu dengan orang lain pun harus cuci tangan. Kemudian harus bersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin. Ya, memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit untuk tidak masuk. Kemudian ini juga yang perlu diperhatikan, tidak memberlakukan hukuman sanksi bagi yang tidak tenaga pendidik dan kependidikan yang karena sakit itu bisa digantikan oleh orang lain, lalu tidak ada tidak ada sanksi yang tegas, hanya diberikan insentif berbasis kehadiran. Nah, kita lihat kehadiran kita itu dihargai oleh pemerintah cuma 30.000 paling banyak ya. Ada yang 10.000 malah sekolah-sekolah itu. Nah, repot sekali jadinya. Jadi ada misalnya guru yang tidak masuk digantikan oleh orang lain, tapi tidak ada punishment-nya, tidak ada reward-nya. Nanti setelah ini kita akan diskusi ya. Berapa lama nih biasanya Pak Rizky saya biar kita cepetin? Bisa sampai 20 menit gitu, boleh Bang? 20 menit ya? Untuk pemaparannya, ya. Oke, masih ada sekitar 5 menit lagi lah. Baik, kemudian yang ketujuh, kalau ada misalnya ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit, pernapasan dan yang lainnya itu dikoordinasikan dinas setempat, kemudian mengalih tugaskan kepada tenaga pendidikan yang lain yang saya sebut tadi itu, tidak ada hal-hal yang tegas yang mengatur tentang ini. Jadi di dalam perusahaan swasta saja misalnya, kalau ada misalnya karyawan yang tidak masuk, itu harus di-tracer dia, apakah dia sakit, nah gitu ya, sakit atau membangkang, sakit misalnya, sakitnya harus ada surat sakit, ya 1 kali. Kemudian kalau misalnya hari kedua dia mengeluarkan surat sakit, tapi tidak diopname di perusahaan, biasanya tidak akan diizinkan. Kalau 2 hari sampai dengan 3 hari itu wajib ya opname, begitu ya. Itu aja untuk di perusahaan swasta ya. Bagaimana dengan tenaga pendidik dan kependidikan kita? Ya tentu kalau dia di tracer misalnya sakitnya karena COVID, oke. Dia orang dalam pengawasan, maka dia dibebas tugaskan. Boleh, tapi penggantinya siapa? Kemudian apa yang harus diberikan reward-nya? Begitu ya. Ini saya bicara hal-hal teknis dulu sampai kita nanti sampai tantangannya. Kemudian pihak institusi pendidikan harus melakukan screening awal dan sebagainya. Jadi ada video misalnya yang kemarin itu di Cina, bagaimana sekolah sudah mulai masuk dengan prosedur yang ketat dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Ya, ini yang saya resume. Kemudian dari yang tadi mungkin saya kembali ke surat edaran ya. Mungkin saya tadi ada kelupaan. Di surat edaran ini dari 18 ini hanya mengatur hal teknis tanpa membicarakan tentang substansi utama misalnya. Apa yang dilakukan misalnya oleh sekolah jikalau misalnya menghadapi kondisi di mana pembelajaran daring tidak bisa dilakukan. Alternatif apa yang dilakukan untuk mengambil nilai? Nah, itu yang belum dilakukan. Ya, belum pernah disebutkan. Yang ada terbaru itu nomor 4, SE nomor 4, itu surat edaran tentang pengalokasian anggaran bantuan operasional sekolah yang sudah boleh, yang sebelumnya tidak ada aturannya, sudah boleh digunakan untuk bantuan bagi siswa atau sekolah yang terdampak COVID-19. Ini menarik, namun sayangnya baru belakangan dikeluarkan SE nomor 4 ini tentang pengalokasian. Namun di lapangan ini masih terjadi kesimpang siuran
ya tentang bagaimana pengalokasian dan pertanggungjawabannya berkaitan dengan akuntabilitas. Baik, lalu tantangan ke depan apa yang harus kita lakukan? Nah ini dia, yang sekolah swasta maupun negeri idealnya yang pertama adalah melakukan upaya untuk survive dulu. Nah, sama seperti perusahaan swasta, saya rasa kita harus survive dulu. Dengan adanya COVID ini kita kan di restart nih dengan cara yang dipaksa gitu ya, Bang Rizky ya. Kita dipaksa kalau komputer dimatikan dengan shutdown itu enak dia, karena semua programnya dimatiin dulu baru dilakukan dimatikan. Tapi kalau kondisinya sekarang COVID ini biar karena hang restart, di mana semua program masih hidup, kan gitu ya apanya ya filosofinya. Semua program masih hidup lalu mati tiba-tiba. Kemudian hiduplah dia. Restore itu ya, berarti kembali ke penyimpanan sebelumnya. Apakah di RAM ya, di RAM-nya, dengan merestore pada penyimpanan yang terakhir. Nah, apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan yang pertama adalah kita ini, termasuk dosen-dosen yang ada di dalamnya, stakeholder-nya, pertama harus bisa bertahan dulu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Survive dulu dia. Nah, strateginya adalah memegang uang cash, itu lebih penting ya kan? Nah, gitu ya. Operasional jangan terganggu karena kampus tidak mendapatkan pembiayaan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah strategi yang berikutnya lagi yang dilakukan oleh kita adalah membuat lebih efisien. Karena di restart tadi, tentu kita harus lebih efisien. Apa-apa yang yang menjadi biaya yang besar dalam akuntansi misalnya, yang itu tidak bermanfaat mungkin bisalah dijual, dilepaskan. Ibaratnya ini kita mau take off ini semua yang berat itu ya, lampu juga harus dimatikan untuk supaya ringan bisa naik ke atas agar kita bisa survive. Nah, dunia pendidikan kita harus bisa survive dengan kondisi yang apa adanya sekarang ini dengan cara melakukan efisiensi. Itu tantangannya yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi sekarang. Ya, guru, tenaga pendidik, siswa harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa tadi karena kondisinya ini sangat terpaksa harus pada kondisi semula. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dan manusia menurut penelitian banyak pihak termasuk adalah makhluk yang paling mudah bisa menyesuaikan terhadap lingkungannya, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini menjadi masalah penting termasuk dunia pendidikan. Saya memang sangat prihatin ketika ditanya banyak wartawan tentang tanggapan berkaitan dengan dampak COVID ini terhadap guru-guru kita yang di daerah tidak bisa melakukan pembelajaran, kemudian yang ekonominya terganggu karena tidak adanya pembelajaran dan perkuliahan. Nah, ini menjadi sangat prihatin. Dan idealnya memang menurut saya guru-guru kita, guru honor itu termasuk mereka yang mendapat bantuan. Sayangnya saya lihat di Sumatera Utara misalnya dari bantuan yang dialokasikan sebesar 225.000 per jiwa penduduk itu per satu keluarga itu tidak termasuk sebagian besar tidak termasuk guru-guru honor yang terdampak dari COVID-19 ini. Ini sangat memprihatinkan dan harus ada memang gerakan dari kita semua misalnya dari asosiasi ataupun apapun itu yang melindungi mereka yang terlibat di dalam satuan pendidikan untuk bisa bertahan hidup. Nah, saya rasa itu dulu, kita silahkan diskusi. Ini sudah mulai bertambah orang-orangnya. Ya, saya kembalikan ke Bang Rizky. Silakan. Ya, terima kasih pemaparan awalnya ya. Jadi ini baru pemaparan awal dari Bang Rizal ya. Jadi begini Bang Rizal. Ya, ini termasuk saya melihat gitu ya. Saya melihat di di tetangga saya gitu ya, ada anak sekolah gitu. Jadi kalau saya tanya, kamu kok nggak sekolah?
libur katanya gitu. Jadi asumsi padahal kan aturan libur itu tidak ada kan gitu, termasuk sekolah mau SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini kan kondisinya bukan libur, jadi salah makna anak siswa dan mahasiswa juga nih. Ada beberapa mahasiswa pun mungkin menganggap ini kita libur jadi pulang kampung gitu kan. Ada yang termasuk mahasiswa saya ini pulang kampung ke orang tuanya gitu. Di saat jam kuliah, jam pertama dia tidak ada masuk sama saya. Lalu jam kedua ada mata kuliah yang berbeda gitu. Saya tanya, kamu tadi kok nggak masuk? Kelupaan saya Pak, katanya gitu. Nah, itu kan berarti di benaknya para siswa dan mahasiswa kita ini di kondisi seperti ini itu menganggap ini libur gitu. Padahal ini bukan libur, hanya mengubah proses yang konvensional ketemu tatap muka di kelas ini diubah dengan online kan gitu ya. Apakah itu di sekolah tadi buat video gitu kan, buat apa yang dilakukannya divideokan langsung dikirim kepada gurunya. Kalau di SD mungkin ya, di tingkat SMA yang berbeda dan mahasiswa tatap muka pakai Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Itu kan hanya memindahkan dari yang konvensional ke virtual seperti ini gitu. Nah itu gimana kondisi seperti itu, bagaimana ini Bang? Ya, kalau saya berpendapat karena kita belum terbiasa. Jadi disaster itu tidak pernah disusun oleh pemerintah kita. Mungkin bukan hanya pemerintah kita, seluruh dunia juga mungkin mengalami hal yang sama. Kita itu belum punya protokol atau biasa disebut dengan SOP atau apa namanya manual prosedur yang mengalami kondisi yang seperti ini. Kita belum pernah mengalami. Karena itu jadi masyarakat kita termasuk siswa dini ini tidak terbiasa. Nah, yang saya sampaikan tadi tantangannya adalah bagaimana agar siswa kita itu, masyarakat kita itu membiasakan diri karena kondisi yang sekarang terjadi ini merubah pembelajaran dari yang tatap muka menjadi daring, yang online begitu ya. Nah, itu yang belum terbiasa. Nah, ada hal yang lain saya lihat, dukungan pemerintah juga menurut saya masih lemah sekali. Kemarin sore saya ditanya wartawan Tribun tentang tanggapan bahwa di Sumatera Utara tahun 2000 di Medan, Kota Medan, mohon maaf, di 2021 itu akan dibuat perpustakaan untuk setiap sekolah. Pertanyaan saya lagi begini ke kritik saya, loh, perpustakaan untuk setiap sekolah itu apa manfaatnya? Sebenarnya kan cukup satu perpustakaan aja yang ada di Kota Medan itu diberdayakan, begitu ya. Jadi nggak perlu harus membuat perpustakaan banyak-banyak. Karena kita sekarang ini bukan di dikotomi pada demografi lagi. Tidak ada dikotomi itu. Kita sekarang pembelajarannya menggunakan online. Jadi cukup satu aja di Sumatera Utara diberdayakan website-nya. Maksudnya perpustakaan online gitu ya Bang? Iya, yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi tidak ada kesiapan pemerintah saya lihat. Misalnya begini, ini hadir saya lihat ini ada Pak Sadli Telambenua. Nah, ini mantan Kadis Pendidikan di Kota Gunung Sitoli, ini anggota komunitas kita. Hadir juga saya lihat di situ. Mungkin nanti bisa berdiskusi. Jadi dukungan pemerintah kita itu sangat lemah sekali. Ketika menghadapi kondisi ini, sebenarnya kan sangat, menurut saya pembelajaran itu harusnya distandarisasi. Mata pelajaran A itu kan berlaku untuk semua siswa. Pertemuannya juga sama. Kenapa itu tidak distandarisasi dan dibagi-bagi? Tidak dibagi-bagi. Jadi pemerintah kita tidak mengambil ruang itu. Harusnya kan distandarisasi, dibagilah itu kepada sekolah-sekolah. Kalau misalnya sekolahnya tidak bisa daring, tentu itu dibuat secara manual, dibagi dalam bentuk fotokopi, buku dan sebagainya. Pemerintah kita kan nggak mikir itu. Yang dipikirkan adalah hal-hal teknis, tapi tidak mengambil ruang itu. Harusnya yang dipikirkan adalah bagaimana menstandarisasi bahan ajar, dibagikan kepada seluruh peserta, mereka belajar dengan bantuan yang disebutkan tadi, buku dan sebagainya. Kan begitu ya? Nah ini yang saya lihat dukungan pemerintah tidak ada, tidak terpikir pemerintah. Karena tidak pernah mengalami hal yang sama. Atau mungkin selama ini, ya sok. Pemerintah kita biasa memang pembangunan itu berdasarkan pesanan mungkin, nah begitu. Nah, pesanan. Jadi proyek-proyek yang ada itu berdasarkan pesanan. Jadi menurut saya naif itu, nggak pas itu. Anggaran di tahun 2021 itu membangun perpustakaan di seluruh
sekolah yang ada di Kota Medan. Nggak pas, cukup satu saja. Dan kita nggak boleh egosentris juga. Perpustakaan itu miliknya dinas lain kok, kenapa harus diambil oleh dinas pendidikan? Menurut saya begitu. Iya. Ya. Oke ya. Jadi memang tantangannya sangat banyak ya, termasuk Ya. sarana dan prasarana kita gitu ya. Sarana prasarana sekarang bukan hanya fisik kan gitu, tapi Ya. termasuk dengan internet yang belum menyeluruh gitu ya. Saya kemarin baca itu Menteri Pendidikan Mas Nadiem itu terkejut gitu ya. Ada di daerah yang internetnya itu tidak dapat sinyal, di daerahnya tidak dapat sinyal internet kan. Loh, kok baru tahu sekarang Pak kan gitu. Kan di daerah Jawa Tengah, Klaten gitu aja mahasiswa saya itu masih ada yang kesusahan untuk cari internet gitu, apalagi daerah yang mungkin di daerah terluar ya 3T tersebut gitu ya di Indonesia. Ya, seperti Nias itu ya. Nah, itu. Sangat luar biasa itu, sangat Betul. susah gitu ya. Ya, oke, ini ada Pak Sadili, ada Mbak Nua, ada Bang Irfan juga gitu ya. Bang Irfan ini juga di Medan itu Majelis Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah di Muhammadiyah. Memang sedikit banyak sangat memahami kondisi pendidikan dasar menengah ya di Medan dan Sumatera Utara. Ya silakan, ini siapa nih, Pak Sadili dulu atau Bang Irfan yang saya berikan kesempatan untuk mendiskusikan, menambahkan diskusi ini. Yang dari Nias dulu, Bang. Dari Nias. Oh, dari Nias dulu ya, Pak Sadili. Halo, Pak Sadili. Coba lihat Pak Sadili, jangan-jangan nggak monitor dia. Oh ya, Bang Irfan dulu kalau gitu ya. Silakan Bang Irfan. Ya, terima kasih Bang Rizky, Bang Rijal. Terima kasih paparannya, saya sudah dengar. Dan memang itulah kondisi kita pada saat hari ini. Ya, kita gagap berhadapan dengan wabah COVID, tapi lebih gagap lagi dampak dari COVID itu termasuk dalam dunia pendidikan. Ya, sesungguhnya apa yang dikampanyekan 2 tahun terakhir, ya apa 4.0, apa disrupsi teknologi, itu ternyata hanya di ruang-ruang seminar. Mestinya menurut saya cerita-cerita 4.0 itu implementasinya hari ini. Orang sudah harus digiring ke persoalan-persoalan IT itu. Tapi kan kita sering ikut-ikutan orang 4.0 kita pun ikut juga. Cuma kan ketika kita coba implementasikan misalkan di kampus dalam bentuk model-model pembelajaran, kita juga gelagapan karena memang regulasinya tidak begitu kuat. Kemudian seakan-akan itu baru sebatas lip service, bukan kebutuhan. Nah, sesungguhnya kalau kemarin itu kan misalkan di kampus itu kan sudah ada istilah e-learning misalkan. Kenapa itu yang tidak didorong menjadi satu ikonnya model pembelajaran? Jadi jangan lagi manual gitu ya. Sehingga dengan kondisi yang seperti sekarang ini mesti kan kita tidak terlalu begitu terkejut juga dan gagap menghadapi ini. Ya, ini kan sekarang misalkan berebut saya melihat ada aspek bisnis juga, ada Zoom misalkan yang tadi Bang Rijal bilang, ya ada Google Classroom, ya kita pakai e-learning yang macam-macam itu kan persoalannya yang mana yang kita standarisasi pakai apa gitu. Sehingga dimudahkan, bahan ajarnya itu disertifikasi juga, jadi standarnya jelas gitu kan, jadi semua orang bisa akses dan memang peserta didik dimudahkan dalam hal mengakses pembelajaran. Ya, kalau dalam hal pemahaman tentu mungkin akan berbeda, ada pendalaman lain. Ya, tapi kan ini kan tidak. Saya jujur di UMSU misalkan kita 7 kali pertemuan setelah Meet itu kan online, ya daring virtual itu. Saya memilih jalan yang paling moderat saja. Saya tidak pakai Zoom, saya gunakan WA. Ya, WhatsApp itu, kemudian saya gunakan Blogspot, e-learning Blogspot untuk mengirimkan tugas-tugas mereka itu. Tapi ada yang hilang rasanya. Misalkan di akuntansi itu yang mestinya kita boleh
apa namanya mengelaborasi materi, tapi kita nggak bisa lakukan. Kita hanya bisa tuntun mereka dengan cara ini, bahannya coba dipelajari sendiri, nanti didiskusikan kalau ada hal yang tidak paham, kemudian ada contoh soal silakan dijawab, nanti hasilnya di-uploadlah ke e-learning blogspot itu misalkan. Ini kan apa namanya? Saya memahami ini upaya minimal yang bisa kita lakukan daripada tidak lah. Ya, kita coba pakai Zoom misalkan. Ternyata mahasiswa protes, ini Pak macam temu kangen aja nih Pak. Ya nggak jelas pun apa kemanfaatannya itu ya. Halo, selesai gitu misalkan. Ya, ini kan saya pikir kita juga tidak bisa meratapi kondisinya seperti itu. Kan kita harus ke depannya seperti apa. Saya melihat momentum misalkan dampak COVID ini, itu regulasi pendidikan pun harus berubah. Ya harus berubah. Jadi kalau kita sekarang disrupsi teknologi informasi itu nggak bisa lagi ditawar, maka kita harus masuk dalam dunia itu. Kenapa segmen kehidupan lain bisa misalkan? Orang sekarang belanja online misalkan ya, semua online. Kenapa kita pembelajaran pun tidak demikian? Kita harus geser itu. Dan kampus pun harus siap itu. Tentu ada kontrolnya, tidak boleh juga misalkan mentang-mentang online terus tanggung jawab dosen juga diabaikan, nggak boleh juga. Menurut saya ya kita sama-sama lah mencari satu formulasi yang lebih tepat, lebih bermanfaat untuk dunia pendidikan. Nah, itu satu hal lah dalam konteks pembelajaran. Tapi kalau ditanya sekarang bagaimana dampaknya dunia pendidikan, saya sangat berdampak. Saya khawatir nanti kalau PTS itu 80% itu punya bisa gelap itu ke depannya itu. Ya, mungkin yang bisa bertahan itu paling 20% lah. Ya, karena selama ini pun kan kampus terutama PTS itu kan mengandalkan dari mahasiswa. Jadi kalau hari ini mahasiswanya tidak masuk, itu bagaimana itu? Ya, nah ini juga tantangan lah. Banyak hal yang perlu didiskusikan menurut saya. Termasuk juga kita di Majelis Dikdasmen Daerah Kota Medan, Muhammadiyah Kota Medan misalkan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita ikutlah dengan irisan kebijakan pemerintah kota itu. Ya mahasiswa murid diliburkan, proses pembelajaran menggunakan daring tapi seadanya, karena juga tidak bisa dipaksakan, terutama tingkat SD dan SMP itu mereka juga kewalahan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita, menurut saya untuk tahun pelajaran ini kita berproses apa adanya, dan kita nggak bisa menuntut itu anak didik akan menjadi berkualitas. Nah, ini memang beratlah persoalannya nih. Tapi menurut saya pastilah setiap ada ujian itu ada hikmahnya. Ya hikmahnya kita akan bergerak ke arah yang lebih baik. Semboyan yang selama ini IT itu ya betul-betul ya kan Bang Rijal. Di standar apa tuh Bang di IPT itu kan menjadi penting ya. Semuanya sudah harus berbasis teknologi, tapi kan kita kadang-kadang basa-basi lah itu. Saya pun tidak paham. Misalkan di kampus X, saya tidak sebutkan nama kampusnya, ketika kita sama-sama buat e-learning, sistemnya down. Ya nggak nampung ketika ada 40 mahasiswa ikut, udah hang dia. Nah, ini kan bentuk dari tidak seriusnya kita memikirkan yang seperti itu. Tapi tuntutan akreditasi ada aja. Kita launching lah itu bagus-bagus kan, kita tampilkan lah itu bagus. Nah, ini Bang. Dan menurut saya memang mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa belajar banyak dari peristiwa COVID ini, bagaimana menghadapi. Jadi kalau bahasanya Pak Jokowi itu berdamai dengan Corona, menurut saya memang harus kita biasa kalau ini berdamai dengan suasana yang sulit ini. Ya, diri kita harus di-adjust Bang. Kalau tidak, saya 2 bulan di rumah ini, kadang-kadang ada semacam rasa takut berlebihan, macam kita mau pesawat itu. Seakan-akan kita udah pasrah karena diri kita dalam pesawat itu. Bingung kita mau apa. Ya, saya nggak tahu juga ini. Lama-lama kok makin lambat kita jadinya. Kenapa? Mungkin interaksi berkurang. Ini untung ada Bang Rizky memfasilitasi ngomong-ngomong dengan Bang Rijal, dengan Bang Jijul Kolis dan seterusnya itu kan terdapat juga lah. Ada sedikit juga lah tercerahkan kita. Tapi kalau dibuat beriktikaf di rumah, kemudian coba berinovasi sendiri, berat Bang. Ada rasa bukan putus asa, saya tidak sampaikan putus asa, tapi macam ketakutan yang itu kan kalau kita mau naik pesawat itu kan ada rasa kepasrahan gitu ya. Saya takut kalau
nanti tenaga-tenaga pendidik punya rasa kepasrahan, itu hilang inovasi itu nanti kalau lama-lama begitu, Pak. Saya pikir gitu, Bang Rizky, Bang Rijal. Ini aja lah sedikit lah, kita pun nggak paham banyak nih. Silakan, Bang. Jadi saya prinsipnya sependapat dengan Bang Irfan tadi ya. Ada hal-hal dasar yang memang kita nggak siap ya tadi, nggak kegamangan karena kondisi. Kita terkejut gitu ya, terkejut dengan kondisi sekarang ini. Kalau saya menyebutnya, kalau Bang Irfan tadi mengikuti apa yang dikatakan Jokowi berdamai dengan corona, kalau saya menyebutnya sebagai menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Nah, kita harus segera menyesuaikan diri dan harus lebih efisien memang. Hal yang tidak perlu itu harus dihabiskan ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan pembelajaran di kampus yang selama ini mereka sudah ada e-learning dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi 2 tahun yang lalu itu memang kita menduga bahwa ini hanya lip service dan kondisi ini memang sampai sekarang terjadi. Di kita itu memang untuk menaikkan nilai, pengalaman kita misalnya pada daerah yang tidak ada sinyal ya, itu pernah ada di Nagan Raya, ada kampus namanya Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Untuk menaikkan nilainya, malah kita kemarin itu kerjasama dengan Lintas Arta, jadi pakai satelit untuk bisa menaikkan nilainya. Dan alhamdulillah dapat nilai B dia. Karena fasilitasnya memadai. Standar nasional kan memang harus ada pembelajaran dengan menggunakan online ya, learning. Tapi disayangkan setelah 3 bulan mereka mendapatkan itu sudah tidak ada lagi parabolanya, sudah habis, sudah nggak ada lagi. Nah kondisi ini sama dengan kampus-kampus yang lain, bahkan tidak hanya di pinggir daerah, di kota juga begitu. Jadi sudah selesai apa yang mereka inginkan mereka dapatkan, lalu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita klik misalnya website mereka, ya sudah nggak ada lagi. Jangankan learning ya kan, pembelajaran dengan daring, website mereka saja untuk tampilan depan saja sudah tidak ada lagi. Nah ini yang mungkin menjadi budaya dan harusnya sekarang itu menjadi suatu kondisi yang memaksa gitu Bang Irfan ya, memaksa ya. Untuk bisa menggunakan itu, dan keterpaksaan ini kita sebut sebagai penyesuaian atau berdamai lah dengan kondisi sekarang. Saya rasa itu. Ya oke Bang. Kalau pendidikan tinggi ya, kalau pendidikan tinggi ini menarik gitu ya. Bang Rijal ini kan banyak ya kliennya ataupun relasinya di kampus-kampus ya, kampus-kampus mulai tadi saya sebutin di awal dari provinsi paling barat Aceh sampai Papua itu ada kan gitu. Yeah. Jadi kalau saat ini gimana Bang dengan komunikasi dengan mereka itu, kondisi mereka itu saat ini kira-kira tahap yang seperti apa begitu menghadapi kondisi COVID-19 ini? Iya, banyak pekerjaan yang tertunda, jadinya akhirnya tidak selesai pekerjaan. Misalkan mereka sudah dalam proses akreditasi, orangnya di-upload, tapi karena ketiadaan anggaran, pemerintah tidak melakukan visitasi, kemudian pemerintah mengantisipasinya, BANPT mengantisipasinya dengan membuat nilai sementara, gitu, SK sementara. Ini kan menjadi ruwet sebenarnya. Ada SK sementara itu nilainya lebih rendah dibanding dengan kondisi yang terjadi. Baru setelah itu adalah kan ketiadaan anggaran, sekolah-sekolah swasta ini akhirnya meng-hold dulu prosesnya. Jadi di kita itu memang karena juga ada social distancing ya, karyawan kita yang ada di daerah itu ada di Papua itu nggak bisa kembali sampai sekarang, mungkin Lebaran baru pulang dari Papua Barat, kemudian ada yang di Makassar, itu di posisinya sekarang di Sidrap, kemudian ada yang di Jakarta juga nggak bisa pulang, kemudian ada di Manado, nah itu yang sudah dibelikan tiket nggak bisa, bahkan sampai sekarang tiketnya nggak balik-balik, malah di-refund. Masuk kredit account ya Pak? Masuk kredit account. Nah, tidak hanya sekolah swasta, kita kan juga bantu sekolah-sekolah negeri, seperti Politeknik Pelayaran, gitu kan, ada dapat Politeknik Pelayaran di beberapa daerah, misalkan itu di Sorong, di Sumatera Barat, di Aceh, mereka juga meng-hold semua pekerjaan. Jadi anggaran pendidikan itu kan dipotong tuh banyak sekali malah. Jadi mereka akhirnya tidak bisa membuat kegiatan apapun yang sudah dianggarkan, tidak mereka bisa cairkan. Akhirnya
pekerjaan itu di hold dulu. Dan repotnya lagi, ketika di hold pekerjaan itu, karyawan kita itu ada di sana. Jadi mereka tuh akhirnya nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, ini kondisi yang memprihatinkan. Belum lagi kita melihat ada sekolah-sekolah yang sudah mulai kolab. Ya, perguruan tinggi yang mulai kolab, kemudian sekolah menengah yang sudah mulai kolab karena tidak ada pembiayaan. Karena juga selama ini, memang di standar nasional pendidikan itu kan, idealnya itu perguruan tinggi atau sekolah menggantungkan dana dari sumber mahasiswa itu, kalau boleh itu nggak boleh lebih dari 30%. Nah, masalahnya yang terjadi adalah semua perguruan tinggi saya lihat, yang belum kuat itu penganggarannya itu disandarkan pada pembiayaan dari uang kuliah dan uang sekolah. Akhirnya dengan kondisi ini mereka tidak bisa mendapatkan, dan dikhawatirkan nanti akan tutup, kolab sekolahnya. Nah, begitu kondisi yang sekarang kita hadapi, Ya. tantangannya. Oke, di sini ada Bang Dede Siregar juga ya. Ini Bang Dede Iskandar Siregar ini sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Oh, ya. alhamdulillah. Ya, dan ini alumni S2 Jogja juga nih, S2 UI Jogja. Nah, silakan Bang Dede Siregar. Oke, terima kasih Bang Rizky ya. Bang Rizky ada Bang Irfan sama Bang Rizal. Terakhir ketemu Bang Rizal di bandara dulu ya. Ya, mungkin memang benar kalau di tempat saya sendiri sih dampak dari corona itu ada dua. Kalau bagi masyarakat sekitar sih yang tinggal menetap, kebetulan daerah saya ini Bang, contoh daerah saya adalah salah satu contoh Kurang kuat ya. Daerah saya suaranya mungkin lebih diperkuat Bang Dede. Ya. Ya, oke. Ya, daerah saya mungkin bisa menjadi role model ya untuk masalah jaringan di Sumatera Utara, khususnya dari Sipiongot. Saya dari Sipiongot kan, itu ya Bang ya. Di situ kondisinya ada dua. Yang pertama, dampak dari corona itu sendiri bagi para kaum perantau. Sekarang 99% kaum perantau sudah pulang kampung ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pendidikan juga. Baik dia yang kuliah, SD, SMP atau peserta didik, gurunya dan muridnya itu, ini kan masalahnya sekolah diliburkan ya. Kalau kita mengandalkan daring itu mustahil, kalau di tempat saya itu mustahil, karena pas saat libur ini orang tua sebagian senang bisa dibantu anaknya berladang. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, ladang-ladang di tempat kami itu dari perkampungan biasanya jalan 1,5 jam sampai 2 jam. Otomatis penerangan nggak ada, jaringan nggak ada. Gimana mau sekolah gitu ya Bang ya. Itu yang pertama. Gurunya tidak peduli, muridnya juga senang, orang tua murid juga senang terbantu di ladang. Nah, ini juga jadi masalah juga kan gitu. Kalau dari dari pengawasan dipaksakan seperti yang disampaikan Bang Rizal tadi, bolehlah misalnya sekolah-sekolah atau pemerintah mendistribusikan fotokopi atau apa misalnya. Setahu saya di tempat saya itu orang tua murid itu kan kalau misalnya kita distribusikan hard copy ya, istilahnya hard copy kita distribusikan dengan harapan murid tersebut dibantu orang tua dalam belajar. Nah, saya rada-rada ragu juga di atas kelas 4 SD, saya yakin sebagian besar orang tua itu sudah nggak bisa lagi mengajari ininya anaknya karena sudah nggak sanggup lagi. Rata-rata orang tua itu cuma lulusan SD, itu pun kalau nggak salah nggak pernah, istilahnya ada sebagian besar yang nggak pernah mengenyam pendidikan. Nah, itu kalau kita paksakan, serahkan ke orang tua, kita fasilitasi dengan materi, bahan, atau tugas PR itu, saya pastikan itu nggak bakalan jalan. Apalagi dengan jaringan. Itu salah satu yang menjadi masalah. Ujung-ujungnya sekarang saya juga tanya-tanya di daerah saya, di kampung khususnya, anak-anak sekarang senang. Karena nggak ada sekolah, libur terus. Sudah berapa bulan libur. Pokoknya senang gitu. Iya. Ya, itu yang pertama mungkin. Oke, yang kedua masalah dari kampus juga memang disampaikan tadi juga, masalah kuliah daring ini sebagian mahasiswa menganggap libur. Nah, sebagian besar mahasiswa menganggap libur dan ketika kita daring mereka nggak hadir. Nah, ini juga menjadi stres. Jangankan mahasiswa, dosennya aja stres menghadapi online kan gitu. Menariknya memang kalau di tempat kami sendiri, menariknya 1 bulan pertama kuliah daring itu sangat efektif. Bahkan
bahkan lebih efektif daripada konvensional. Bisa kita lihat dari mana? Dari partisipasi mahasiswa dalam berdiskusi di Google Classroom. Rata-rata 90% di bulan pertama mahasiswa itu aktif sekali dalam Google Classroom. Tapi memasuki minggu kedua rasa jenuhnya ada. Ada rasa jenuhnya. Dosennya juga sudah mulai kewalahan, jenuh karena apa ya? Siang, malam, kebetulan ada kan kelas non reguler malam, siang, malam di depan laptop berinteraksi seperti orang nggak bisa ngomong gitu. Ya, itu yang membuat kita juga stres. Nah, ujung-ujungnya kita dari pihak ini, dari pihak penjamin mutu, terutama penjamin mutu, kita coba pantau setiap kelas. Misalnya saya dapat 5 kelas. Setiap kelas saya itu dipantau oleh satu penjamin mutu prodi, program studi, apakah aktivitas kelas tersebut berjalan sesuai dengan kita ada standar, misalnya harus ada absensi, ada diskusi, ada juga materi di dalam classroom tersebut, itu kita pantau satu-satu. Kalau tidak salah kemarin yang kita pantau itu di satu fakultas saja, di Fakultas Ekonomi ada total, kebetulan saya yang memantau yang di fakultas, ada sekitar 4.400 kelas yang harus kita pantau setiap minggu. Nah, itu dibagi-bagi per auditor dari prodi masing-masing, dibagi-bagi per auditor 50 kelas gitu. Ternyata memang ribet juga, nggak bisa kita paksakan standar indikator yang sudah kita tentukan. Nah, nggak bisa juga kita paksakan, ujung-ujungnya kita harus memang tadi fleksibel. Kita yang harus secara tidak langsung kita harus berusaha menormalkan kelasnya seperti yang memungkinkan dilakukan. Karena jangankan di Spiongot Bang, di Pekanbaru juga jaringan masih belum ada sebagian. Nah, gitu ya. Ini memang agak rumit. Saya enggak tahu sampai kapan juga kan seperti ini. Dan juga aneh-anehnya ini juga menimbulkan masalah baru yang utamanya yang sedikit mahasiswa yang kritis, sampai masalah-masalah di classroom tersebut diviralkan secara tidak langsung bisa merugikan kita internal kampus gitu, diviralkan kendala-kendala yang ini. Sebagian kan misalnya gini, ini mungkin karena sesama alumni saya sharing saja lah pengalaman ya, mungkin ini sampai di grup ini aja. Sebagian alumni mungkin agak kaku menanggapi sistem yang dibuat, meskipun sudah dibuat indikator, tapi kenyataannya tidak bisa dijalankan, sebagian memaksakan gitu. Itu malah jadi bermasalah gitu. Ya mungkin saja dari Bang Rizal sama Rizky sama Bang Irfan mungkin ada juga pengalaman lain yang mungkin saja agak berbeda, setiap kasus, setiap daerah mungkin berbeda-beda. Tapi yang saya sangat miris melihatnya tadi di daerah saya sendiri di Spiongot itu memang susah sekali gitu. Mungkin dari Bang Rizky nanti ada ya masukan atau apa gitu. Soalnya orang tua nggak peduli, gurunya juga tahu lah di daerah kan gurunya itu honor dulu 30 tahun, baru diangkat nanti. Setelah diangkat ya udah nggak ngajar, gaji cair ya udahlah, terserah murid nggak dapat pelajaran ya itu belakangan kan gitu. Iya, oke. Ya mungkin itu saja yang dari saya ya. Ya, oke. Terima kasih Bang Dedek Siregar ya. Jadi bukan hanya di Spiongot aja, Bang. Di Sleman juga anak SD, anak sekolah itu masih pada acuh tak acuh gitu ya. Orang tua aja juga ada yang bertani ke ladang, ke sawah gitu, itu tidak memikirkan sekolah anaknya juga gitu. Ya, oke. Silakan Pak Rizal melihat itu fenomena itu seperti apa. Memang sebuah kondisi yang dilematis tuh memang dalam dunia pendidikan. Pendidikan dasar memang harus ada penguatan dari orang tua siswa, keterlibatannya ya. Kemudian untuk pendidikan menengah dan tinggi juga hal yang sama. Nggak bisa lagi seperti yang disampaikan Bang Dede tadi bahwa karena pembelajarannya sudah tinggi, materinya tinggi, orang tua siswa tidak bisa mendampingi dalam hal memberikan pendampingan yang baik ya untuk pembelajaran. Nah, ini dilematis dan memang kasusnya terjadi hampir di seluruh daerah. Buat orang tua yang kesadaran pendidikannya masih rendah, ini memang perlu upaya keras dari Dinas Pendidikan untuk mengatasi itu. Ya, utamanya daerah-daerah yang terluar, ya kan, tertinggal, termiskin lagi, dan yang lainnya.
Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga ada di daerah-daerah kota. Nah, yang bisa dilakukan adalah, kalau menurut saya, pemerintah daerah itu memang harus digas dia, dilakukan penguatan. Yang pertama adalah pembelajarannya itu dengan memang menyiapkan bahannya itu secara manual dulu itu. Diidentifikasilah murid-muridnya, ya, dengan ada standarisasi dan pendidikan itu membagi bahan ajar, kan begitu ya. Kalau yang online mereka bisa ambil itu, bisa di-download. Masalahnya adalah kalau misalnya orang tuanya tidak peduli, bagaimana mengambil datanya, ya, atau perangkatnya tidak ada, smartphone-nya nggak ada, gimana mengambil datanya? Kalau ada pun misalnya dicontohkan di Sumatera Utara di perpustakaan daerah itu semua ada bahan-bahannya, gimana mengambilnya dan yang lainnya. Ini menjadi dilematis buat kita. Karenanya pendidikan sebenarnya ini pembangunan. Buka. Ya, Bang? Rizky buka tuh, Le. Buka ya, udah sana buka ya. Sudah Bang, sudah. Oh iya, saya nggak apa tadi, nggak nyambung kok dikasih air minum gitu ya. Izin ya Bang, izin duluan ya. Ya, silakan. Jadi di daerah, idealnya memang ya dengan menghadapi kondisi yang seperti ini ada kreativitas lah dinas pendidikan, siswa, orang tua siswa untuk mengatasi ini. Kalau tidak ya seperti saya sampaikan tadi bahwa kita pada titik yang lemah, di mana kita tidak bisa berharap kualitas pendidikan kita ini akan menjadi baik. Saya sebenarnya menyayangkan tidak adanya agresivitas dari pimpinan daerah, utamanya misalnya dinas pendidikan, begitu ya, mengatasi masalah ini. Karena pendidikan ini nggak bisa dia maju tanpa didukung oleh sektor-sektor lainnya. Ya, misalnya komunikasi dalam kasus ini ya, perangkat, internet, dan sebagainya. Belum lagi misalnya kalau pembelajarannya melalui tatap muka, jalan, jembatan, dan sebagainya. Itu pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus didukung oleh komponen-komponen yang lainnya, oleh sektor-sektor yang lainnya. Dan pembangunan itu memang harus terintegrasi. Jadi tidak ada egosentris dari dinas-dinas untuk bisa maju sendiri. Saya rasa begitu. Dan kita memang harus bersama-sama ini menghadapi masalah ini. Oke. Ya. Oke, jadi kalau terkait dengan yang swasta, Bang, gimana? Apakah penting nggak ini wacana ini sudah bergulir di di kalangan intelektual atau ahli-ahli pendidikan juga ya, perguruan tinggi swasta atau sekolah swasta itu saat ini butuh nggak memang pemerintah itu harus turun tangan langsung untuk membantu para perguruan tinggi swasta maupun sekolah-sekolah swasta saat ini? Ya, saya setuju itu bahwa selama ini kan pemerintah sudah dibantu oleh swasta dalam hal kekosongan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembelajaran. Dan itu kan ruangnya swasta, perguruan tinggi swasta, sekolah-sekolah swasta. Nah, di saat kondisi seperti ini, memang harus ada ruang sekolah-sekolah untuk mendapatkan bantuan. Jadi bukan hanya pengusaha menurut saya. Dan syukur memang di surat edaran nomor 4 itu tahun 2020 dari kementerian itu merubah pengalokasian, sudah boleh merubah alokasi dana bantuan operasional sekolah itu menjadi bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh siswa. Masalahnya nanti adalah pada pertanggungjawabannya. Karena aturannya itu hanya baru berupa surat edaran tanpa adanya petunjuk teknis bagaimana pelaporan dan sebagainya. Saya khawatir nanti kalau dananya di atas 1 miliar misalnya ya kan, KPK turun, wah banyak yang jadi temuan ya. Jadi temuan. Iya. Oh, itu ya, berarti memang pemerintah harus ekstra kerja keras ini untuk membuat ya bukan hanya dari segi undang-undangnya atau aturannya, tapi sampai dengan juknis dan juklaknya gitu ya, Bang, ya. Juknis dan juklaknya. Supaya langsung sampai tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ya. Gimana Bang Irfan? Ada tambahan lagi kalau dari Bang Irfan? Sedikit aja Bang Rizky. Artinya gini, ini kan kita tidak meratapi apa yang sudah ada ini. Kan ini kan realnya begini.
Tapi kan kita dorong juga misalkan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah misalkan. Artinya kan ke depan itu regulasi itu harus lebih disempurnakan. Jadi nggak bisa lagi mindset konvensional, tapi mau berlaku dengan teknologi kan nggak bisa lagi. Ya, jadi regulasi pendidikan itu menurut saya ya harus kita sesuaikan, dirubah ke arah yang lebih modern, misalkan. Kemudian kalau terkait dengan pembelajaran tadi itu, mungkin kita bisa belajar banyak, misalkan dari universitas terbuka, misalkan, ya, yang dia kan sudah terbiasa dengan e-learning, misalkan, ya, itu kan validitasnya juga nggak diragukan lagi tuh output daripada UT itu. Jadi memang kalau saya melihat, memang kampus-kampus juga harus dorong ke arah itu, ke arah misalkan bagaimana menggunakan teknologi informasi itu menjadi sesuatu yang memudahkan semua aktivitas. Tapi juga bukan loss control yang dia bisa bebasnya. Tapi kan juga harus ada kualitas mutunya juga gitu ya. Menurut saya ini penting. Kemudian kalau sekarang misalkan sekolah perguruan tinggi swasta atau sekolah swasta itu sangat merasakan dampaknya itu. Untuk bertahan hidup saja pun mereka susah hari ini. Apalagi kalau ini berlanjutlah sampai bulan Desember COVID ini, saya nggak bisa bayangkan tuh bagaimana itu kita menelantarkan banyak tenaga pendidik, guru dan dosen itu. Ya, ini luar biasa. Makanya ya mudah-mudahan ini cepat berlalu lah. Jangan lama-lama kita dilanda begini kan. Jadi yang udah nih Bang Rizky. Saya pikir itulah. Iya, terima kasih. Oke, silakan Bang Rizal sekaligus ya memberikan Bang? Apa dari solusi kita kira-kira dari hasil diskusi ini gitu yang bisa diterapin, mungkin solusi bisa untuk pimpinan sekolah atau perguruan tinggi maupun pemerintah kan gitu. Ya, yang pertama adalah sebenarnya standar pendidikan kita itu sudah mengakomodir pembelajaran online. Buktinya standar pendidikan pada perguruan tinggi, prodi dan institusi itu ada 12 standar pendidikan di mana harus dilakukan secara one atau berbasis jaringan yang luas. Ya. Nah, ini ke depan harusnya tidak lagi hanya menjadi lip service saja yang dilakukan oleh dunia pendidikan kita. Dan itu praktik baik yang sudah dilakukan itu tidak hanya terjadi idealnya pada perkuliahan, tapi juga pada pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi yang saat ini terjadi, kita harus lebih efisien. Ya, kita sekarang ini di restart kembali kepada kondisi nol dan akan terjadi keseimbangan sebenarnya. Terjadi keseimbangan baru, di mana mereka yang tidak efisien, orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri pada kondisi sekarang ini akan tertinggal. Begitu juga dengan pendidikan kita, kalau tidak disesuaikan, hanya apa adanya saja seperti yang diceritakan tadi oleh abang kita, yang misalnya ada di mana, di Sedempuan atau di tempat yang lainnya, akan menjadi sebuah kelemahan dan menjadi bukan generasi emas lagi. Kita khawatir ini menjadi generasi yang lost generation ini kan pada kondisi sekarang. Kemudian yang ketiga ya adalah mari kita sama-sama, kalau Bang Irfan tadi menyebutnya berdamai, kalau saya menyatakan menyesuaikan diri. Mari kita bersama menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada ini. Kemudian juga tidak berlarut-larut, khususnya untuk mengupdate pengetahuan kita, ya, mengupdate pengetahuan kita. Dalam kehidupan sehari-hari memang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, ya, dihadapkan pada pilihan-pilihan yang lain, pekerjaan yang lain. Misalnya tadi dicontohkan, misalnya murid merasa orang tuanya merasa senang karena murid bisa membantu orang tua dan sebagainya. Itu pilihan yang belum tentu benar. Pilihan yang benar adalah mereka idealnya harus masuk ke dalam sekolah dan belajar. Sekolahnya itu sudah tidak ada lagi menggunakan tatap muka, tapi harus menggunakan daring. Atau cara yang lain yang paling gampang untuk bisa menyesuaikan diri dalam pembelajaran. Nah, ini menurut saya 3 langkah yang harus diambil
oleh kita bersama, khususnya juga pemerintah untuk bisa mengatasi kondisi yang sekarang yang terjadi. Ya. Ya, terima kasih Bang Rijal Hasibuan atas ya diskusi kita hari ini yang telah memaparkan banyak ya mengenai hal-hal di dunia pendidikan, tantangan dan memberikan solusi saja ya. Jadi bukan hanya unek-unek masalah saja, tapi ada solusi yang ditawarkan gitu ya, atau yang diberikan kepada para pelaku pendidikan gitu ya, termasuk pada para regulator yaitu pemerintah ya. Oke, untuk diskusi pada hari ini kita cukupkan ya. Ya, semangat. Kita cukupkan. Di Medan juga sudah mau buka puasa ya Bang? Setengah jam. Lama lagi. Oh masih lama. Ya. Terima kasih banyak Bang Rijal, sehat terus. Bang Irfan sehat terus ya. Bang Dede. Terima kasih semuanya juga yang di sini di YouTube juga banyak yang komen ya untuk diskusi kita hari ini gitu. Terima kasih yang sudah lihat di YouTube juga. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.